Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, saya yakin dan percaya kita masih ada dalam pemeliharaan tangan kasih Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita mengawali seluruh aktivitas dan tugas tanggung jawab kita, saat ini kita kembali lagi dalam program Renungan Harian Keluarga edisi Senin 14 November 2022 bersama dengan saya Pendeta Jendi Megumi Ponggohong. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami mengucap syukur buat kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Di hari ini, kami boleh lagi terundang bersama dalam satu program, merenungkan akan firman Tuhan melalui channel YouTube Demi Maranatha Paselatan. Untuk itu kiranya melalui firman ini kami boleh menjadi berkat dalam kehidupan keluarga, jemaat dan juga masyarakat. Untuk itu kiranya ketika firman disampaikan kami boleh mengerti dan juga memahami akan maksud daripada firman-Mu. Ampuni setiap kesalahan yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, melalui tutur kata kami, tindakan kami, bahkan pikiran kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, kami sambut firman. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, pembacaan kita di saat ini terdapat dalam kitab Galatia 6 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Galatia 6 ayat 4 dan ayatnya yang ke-5. Beginilah bunyi firman Tuhan. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang dengan setia membaca, merenungkan, serta mewujud nyatakan apa yang Tuhan firmankan dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, jangan sombong menganggap diri sendiri sudah matang. Karena jika seseorang sudah matang, berarti sebentar lagi dia membusuk. Itu sebuah ungkapan bijak yang bisa kita temukan baik di Facebook maupun juga di WhatsApp melalui kiriman bersama kita. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak boleh sombong. Tetapi ketika kita berhasil, ketika kita sukses, kita harus bermegah. Dan tema renungan harian keluarga kita pada saat ini adalah bermegah di dalam Tuhan. Bermegah adalah merasa kagum, senang, atau bahagia karena sesuatu. Orang sering kali bermegah dengan apa yang dimiliki dalam kehidupannya. Misalnya, di dalam kepandaian, kekuatan, kekuasaan, atau juga kekayaan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kepandaian, kekuatan, maupun kekayaan tidak bisa dijadikan dasar untuk bermegah. Karena semua itu hanya terbatas dan sementara. Semua yang dimiliki manusia pada dasarnya adalah pemberian dari Tuhan. Oleh karena itu, jangan bermegah di dalam kehebatan diri kita sendiri. Tetapi seharusnya manusia bisa menyatakan hidup bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan berarti suatu sikap hati yang tidak menyombongkan diri di dalam apa yang dia miliki. Tetapi bermegah karena apa yang dia miliki di dalam Tuhan. Saudaraku, orang dapat bermegah di dalam Tuhan setelah merasakan adanya kasih, keadilan, dan kebenaran.
yang Tuhan nyatakan, sehingga ada rasa kagum, hormat, dan memuji kebesaran nama Tuhan. Orang yang bermegah untuk dirinya sendiri justru akan menjatuhkan dan menghakimi orang lain. Menghakimi, saudara, adalah kata yang kejam, namun justru seringkali dilakukan oleh manusia kepada sesamanya. Penghakiman orang Yahudi kepada orang Samaria adalah hal yang menganggap orang Samaria sebagai orang kafir. Namun justru Tuhan Yesus menjadikannya sebagai sebuah bagian dari pengajarannya tentang orang-orang yang dianggap saleh, imam dan orang Lewi, pejabat bait Allah, tak melakukan apa-apa kepada orang yang setengah mati itu. Namun orang Samaria justru melakukannya. Bisa kita lihat dalam Lukas pasal 10 ayat 25 hingga ayat yang ke-37. Tuhan Yesus mengajak supaya mereka mengasihi seperti orang Samaria yang mengasihi tanpa memandang sukunya. Sebagai keluarga Kristen, hidup dalam persekutuan berarti hidup dalam kebersamaan, termasuk kerelaan menanggung beban atau tanggung jawab dibagi kepada masing-masing anggota. Tetapi tidaklah berarti bahwa seseorang harus secara sadar menggantungkan kehidupannya pada orang lain. Saudaraku, kebersamaan yang benar adalah sama-sama maju dalam suasana kebersamaan. Roma 11 ayat 36 mengatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala berkat yang luar biasa Tuhan anugerahkan bagi kami. Sehat, kuat, boleh kami nikmati semua karena kebaikan Tuhan. Bahkan juga berkat-berkat lainnya. Semua karena pemberian Tuhan. Ampuni ketika Engkau dapati kami hidup membanggakan, hidup memegahkan diri kami. Mengatasnamakan semua kemampuan kami. Ampuni kami. Dan ajarkan kami melalui firman-Mu ini. Tetap terus mengingat bahwa segala sesuatu yang kami miliki, kesehatan, kekuatan, harta, jabatan, bahkan nyawa kami adalah kepunyaan Tuhan. Dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kehidupan kami semua, jemaat-Mu, semua pemirsa yang menyaksikan program Renungan Harian Keluarga di saat ini. Diberkati dalam tugas tanggung jawab kami, sehingga kami boleh menikmati segala berkat yang telah Tuhan sediakan. Tapi melalui berkat ini ajarkan kami untuk memperhatikan orang lain, memperhatikan sesama kami yang membutuhkan. Kami yang dalam masalah pergumulan, masalah ekonomi, bahkan kami yang dalam keadaan sakit, Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Tuhan jamah organ-organ tubuh kami yang sakit. Makanan, minuman yang kami konsumsi. Sehingga kami percaya melalui sarana itu boleh terciptanya kesembuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Keluarga kami pun diberkati Tuhan. Beri sehat, beri kuat dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka boleh merawat, memperlengkapi seluruh kebutuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati semua perangkat pelayanan di Jemaat kami Maranatha Selatan. Diaken Penatua. Dari KOM 1 hingga KOM 27, bahkan semua penatua-penatua BIPRA diberkati Tuhan. Komisi pelayanan kategorial, motivator kolom, diberkati Tuhan. Penasehat jemaat, KPPJ, tim-tim kerja, bahkan juga Panji Yosua, kostor, pegawai gereja, diberkati Tuhan. Kami boleh
menjalankan tugas tanggung jawab ini, membantu para pendeta, sehingga semua program pelayanan di Jemaat Gemi Maranatha Selatan dapat berjalan dengan segala baik dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Untuk itu memberkati juga badan pekerja majelis jemaat. Diberkati dari ketua, wakil sekretaris bendahara yang diketuai oleh pendeta Ibu Silvana Kaunang Tuaidan. Diberkati semua hamba-Mu yang Tuhan percayakan. Terima kasih banyak Tuhan. Begitu juga di saat ini melalui program renungan harian keluarga, pasti kami jemaat boleh diberkati. Untuk itu Tuhan juga pula memberkati semua tim yang ada, multimedia Gemi Maranatha Selatan, diberkati Tuhan pemberian diri untuk mempersiapkan, untuk menayangkan semua program-program renungan yang tentunya pasti membawa sukacita damai sejahtera dalam kehidupan jemaat. Berkati semua tim yang ada. Apa yang diperlukan, dibutuhkan, pasti Tuhan yang akan menyediakan dan memperlengkapi itu semua. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan juga campur tangan dalam kehidupan para pemerintah kami. Pemimpin dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bahkan wali kota, wakil wali kota yang ada di Kelurahan Selatan 1, Selatan 2, jajaran pemerintahan diberkati Tuhan, sehingga mereka boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pemerintahan ini, sehingga cita-cita bangsa boleh tercapai melalui tugas yang mereka emban. Ajarkan kami masyarakat untuk tetap terus mendoakan, tetap terus menunjang semua program yang ada, sehingga boleh terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Penghidupan kami serahkan dan pasrahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa sambil tetap terus kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara Jemaat, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, saya mengamini kita semua yang boleh mengikuti program renungan harian keluarga di saat ini pasti diberkati. Puji Tuhan. Selamat melanjutkan pelayanan dalam tugas dan tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan kepada kita untuk menjadi alat kesaksiannya di tengah-tengah keluarga, jemaat, dan masyarakat. Mari kita like, kita komen, dan ikut terus channel YouTube Gemi Maranatha Selatan yang menyiarkan program-program pelayanan yang tentunya dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita dan sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Soli Deo Gloria.